Ya oke, kali ini kita akan membahas cara menggunakan Telegram dari A sampai Z gitu ya. Setelah yang kemarin cara menggunakan WhatsApp dari A sampai Z, lah kali ini kita beralih ke Telegram gitu ya, dari A sampai Z. Oke, pertama kali apa itu Telegram? Jadi Telegram itu pertama kali diluncurkan aplikasi ini tuh di 2013 gitu ya, 14 Agustus. Kemudian dia fokus pada kecepatan dan keamanan gitu. Jadi dia menyatakan dia cepat, simpel, dan aman. Kemudian kita dapat menggunakan Telegram itu di semua device, baik itu di HP, di laptop, atau di komputer itu di satu waktu yang bersamaan. Kemudian ya ini standar ya, dia dapat mengirim pesan, foto, video, kemudian file apapun bisa kalau lewat Telegram. Kita bisa membuat grup itu sampai 200.000 anggota. Kemudian bisa buat channel yang kita bisa broadcasting ke unlimited audience. Jadi peserta dari channel itu unlimited gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan kontak atau saling berkirim kontak atau pesan itu berdasarkan nomor HP ataupun username yang ada yang melekat di akun Telegram itu gitu. Jadi ini bedanya dengan WhatsApp juga. Telegram itu seperti SMS dan email yang dikombinasikan jadi satu gitu. Kemudian dia end-to-end encryption, ini standar voice dan video call. Kemudian dia bisa voice chat di grup dengan ratusan peserta. Oke, lanjut. Nah, perbedaan Telegram dengan WhatsApp itu, jadi Telegram itu dia bisa seamless sync, jadi dia karena dia benar-benar cloud based messenger, jadi benar-benar bisa dibuka secara real time itu di banyak perangkat secara bersamaan gitu ya, di HP, di laptop, atau di PC. Kemudian kita bisa sharing foto, video, dan file itu sekali ngirim itu boleh 2 giga ya. Jadi kalau di WhatsApp itu tidak bisa segede itu. Di Telegram dia membolehkan satu kali ngirim file itu ukurannya segede itu, 2 GB itu gede sekali. Nah, Telegram karena dia sudah full cloud, dia menyatakan hanya butuh 100 megabit penyimpanan di HP, tidak butuh gede-gede banget gitu ya. Beda dengan uh, WA, dia bisa gede karena dia nyimpan foto, video juga di lokal storage di HP kita. Kemudian dia Telegram API itu dia open dan bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita gitu. Asal kita tahu coding, kita bisa membuat Telegram API itu sesuai dengan tujuan dan keinginan kita. Kemudian ada bot Telegram, bot API yang bisa kita pakai juga. Itu yang membedakan dengan WhatsApp. Kemudian multi akun seperti yang dijelaskan pertama tadi. Oke, ini cara pasang Telegram di Android gitu ya. Jadi ini saya akan buatkan caranya menggunakan Telegram di memasangnya gitu ya, memasang Telegram di Android. Oke, ya. Pertama kali, jadi teman-teman download dulu Telegram di Play Store gitu ya. Kemudian tampilan pertama itu akan seperti ini ya. Kemudian kita start messaging. Nah, ada peringatan seperti ini. Izinkan. Kemudian pilih negara kita. Oke, kemudian diisikan nomor HP yang didaftarkan. Oke, lanjut. Akses. Ya, kita menunggu SMS verifikasi yang masuk di nomor SIM card yang didaftarkan. Oke, 2. Jadi pastikan SIM cardnya itu aktif gitu ya. Nah, ini nama profile yang akan kita gunakan. Misalnya Michael Joy.
siap membantu Anda. Ya, ini fotonya nanti bisa dipilih. Nih, saya lewati dulu. Continue. Izinkan. Ya, lanjut. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan Telegram itu di Windows gitu, di sistem operasi Windows. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah kita install dulu program Telegram desktopnya itu di situs ini ya, desktop.telegram.org. Jadi ini masuk ke sini dulu, kemudian kita download Get Telegram for Windows x64 yang ini, atau yang portable juga bisa. Jadi saya sudah pasang. Kalau berhasil pasang, dia akan seperti ya. Oke, setelah Telegramnya berhasil diinstal, maka tampilannya akan seperti ini, Telegram desktop. Jadi bisa dilihat di bagian sini. Biasanya ada ikonnya Telegram desktop di sini, atau lewat di start menu seperti ini, kita ketikkan Telegram juga dia akan muncul pilihannya. Oke, setelah ini klik start messaging. Oke, pilihannya dia menawarkan untuk scan QR gitu ya, atau mau memasukkan nomor HP di sini juga bisa. Misalnya kalau kita pakai scan QR, caranya adalah kita masuk ke Telegram, kemudian di pengaturan, kemudian masuk di perangkat, kemudian pindai QR code. Oke, dia akan muncul seperti ini. Kemudian pilih pindai kode QR. Nah, ini kita arahkan ke ini ya. Oke, sudah sambung. Kemudian dia akan minta please enter your cloud password. Jadi saya sudah setting Telegram ini supaya kalau dia akses di perangkat lain, entah itu di laptop atau di PC atau Telegram web, maka dia akan minta password dulu gitu ya, supaya lebih aman. Kita masukkan passwordnya, kemudian di submit. Oke, jadi ini tampilannya persis seperti di versi yang Android gitu ya. Ini yang versi Android, yang sebelah ini yang Telegram desktop yang berjalan di Windows gitu ya. Jadi bedanya memang kalau yang di desktop ini folder-folder yang sudah dibuat di Telegram itu langsung kelihatan di sisi kiri ini, jadi lebih gampang navigasinya. Itu kalau yang di versi mobile di Android, maka dia folder-folder yang saya buat itu dia harus digeser ke kiri atau ke kanan bagian atas ini. Oke, jadi nanti akan ada tutorial tersendiri bagaimana cara membuat folder di Telegram gitu ya, untuk mengelompokkan beberapa chat-chat yang kita punya. Oke, kemudian bagaimana caranya kalau kita mau logout di Telegram yang versi desktop ini. Jadi caranya, misalnya kita udah selesai nih menggunakan Telegram di desktop atau PC kita. Nah, caranya kalau mau keluar, diklik di bagian sini, kemudian setting, kemudian titik 3 yang ini. Nah, ini ada pilihan logout gitu ya. Atau kalau yang kita pakai di versi Android-nya itu bisa di bagian ini, strip 3 ini, kemudian pengaturan, kemudian perangkat. Nah, kita bisa pilih yang ini ya, yang bagian atas ini. Kemudian dipilih akhiri. Nah, maka dia akan berakhir sesinya yang di sini gitu.
Oke, jadi di penjelasan di awal tadi, Telegram itu bisa di multi perangkat gitu ya, bersamaan. Dia bisa di 1, 2, ini di PC, komputer, ini juga di komputer, kemudian di HP itu juga bisa gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan Telegram dibandingkan dengan WhatsApp. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kalau yang tadi sudah menggunakan Telegram di desktop yang menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, sekarang ini cara menggunakan Telegram langsung di browser, di web gitu ya. Jadi dia berjalan di sisi browsernya. Caranya adalah, nah, browsernya di sini di https web.telegram.org/k. Ini yang versi terbaru. Jadi tampilannya mirip seperti yang di aplikasi desktop tadi ya. Kita diminta untuk scan QR code atau memasukkan nomor HP-nya. Jadi misalnya kita akan pakai scan QR code, caranya sama seperti tadi. Kita masuk ke pengaturan, kemudian perangkat, kemudian pindai QR code, kemudian pindai kode QR, kita arahkan. Oke, otorisasi berhasil. Nah, sama, kita diminta mengetikkan ID gitu ya, passwordnya. Oke, ya tampilannya mirip seperti yang versi desktop yang tadi gitu ya. Di bagian sisi sini dikelompokkan, kemudian cuma dia bagian foldernya itu dia tampil di sebelah sini, di atas. Ini hampir mirip seperti di versi Android-nya, kalau folder-foldernya. Oke, bisa digeser-geser. Nah, kalau kita mau logout dari yang versi web ini, caranya masuk yang sini, di strip 3 ini, kemudian setting, kemudian yang atas ini, kemudian logout gitu ya. Jadi kalau di Telegram itu memang agak ribet kalau mau logout, tidak seperti di WhatsApp, dia kalau mau logout itu lebih cepat. Tapi kalau sini masuk beberapa menu gitu ya untuk logoutnya. Kalau di versi Android-nya kalau mau logout, nah di sini kan kelihatan ya. Jadi dia yang Telegram web 0.9.1k ini yang barusan login. Nah, kalau mau logout dari sini, dari HP, kita tinggal dipilih yang ini, kemudian apakah yakin mau mengakhiri sesi, ya kita tinggal akhiri aja gitu. Maka harusnya ini logout. Nah, oke, ini udah logout. Cara mengatur profil Telegram adalah, oke, kita masuk di Telegram yang versi mobile, yang Android. Oke, kemudian disentuh yang ini ya, strip 3 ini. Kemudian ini sudah ada namanya, kemudian nomor HP-nya, nama profilnya. Kita sentuh yang bagian gambar ini. Gambarnya disentuh, maka nama penggunanya ini, misalnya kita sentuh nama penggunanya, ini seperti username-nya. Jadi bedanya WhatsApp dengan Telegram itu bisa dikasih username gitu ya. Selain menggunakan nomor HP, itu tanda pengenalnya, akun Telegram itu dia bisa pakai username. Nah, username ini bisa kita ganti. Dia ada aturannya, dia harus dapat menggunakan A sampai Z kecil, kemudian 0 sampai 9 dan garis bawah. Nah, di luar ini dia tidak bisa gitu. Dan karakter minimumnya adalah 5 karakter. Kemudian sudah otomatis dibuatin tautan oleh Telegram. Jadi dia https://t.me kemudian /mygojo ini username-nya. Nah, kalau ini kita bagikan di medsos atau yang lainnya,
Maka ketika orang lain klik link yang ini, dia bisa memulai chat atau obrolan dengan kita melalui Telegram gitu ya. Jadi ini menarik sekali, dan ini dapat diganti juga sih penggunanya. Oke, kemudian bio yang ini ya, bio ini kalau kita sentuh, maka Anda dapat memasukkan beberapa hal tentang diri Anda. Nah, ini misalnya kita ketik aja menerima jasa laundry kiloan dan satuan. Kita simpan, kita tekan yang ini. Oke, ini bionya. Oke, misalnya kita sentuh yang ini, yang bagian atas ini, bagian titik 3 ini misalnya, maka pilihannya adalah edit nama username kita ya. Kemudian bisa pasang foto yang baru gitu ya. Bisa juga diganti foto profilnya itu di sini lewatnya menu ini. Oke, itu aja cara pengaturan profil. Oke, kita lanjutkan sekarang cara menambahkan akun Telegram kedua di Android gitu ya. Jadi Telegram ini kita install aplikasinya di Android cuma satu, tetapi kita bisa menambahkan banyak akun di Telegram gitu ya. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi ganda gitu, tidak perlu kalau menggunakan Telegram. Nah, sekarang caranya adalah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut tentang bagaimana mulai chat Telegram itu menggunakan Android gitu ya. Jadi Telegram ini fitur chatnya itu banyak sekali. Jadi dia bisa kirim foto dan video yang bisa terhapus sendiri, kemudian menjadwalkan pengiriman pesan, kemudian dia pakai silent message, kemudian bisa mengirim file dalam kapasitas jumbo, pesan rahasia gitu ya, bahkan melakukan edit pada saat pesan itu sudah terkirim gitu. Kemudian bisa kirim file, gambar, video, berkas, lokasi, kontak, musik gitu, ini standar lah ya. Kemudian cara unsend pesan terkirim di Telegram itu juga ada. Kemudian cara edit video langsung di Telegram. Kemudian cara mencari GIF atau video YouTube tanpa keluar dari aplikasi Telegram. Jadi yang pertama kali kita akan coba mengirim chat gitu yang biasa dulu gitu. Misalnya ini saya sudah ada. Oke, ini contoh saya pakai HP yang di sebelah sini, kemudian lawan chatnya itu sebelah sini ya, pakai Telegram web gitu. Misalnya ini saya dari HP yang sebelah sini, saya akan chat gitu ya. Selamat siang misalnya. Oke, ya, dia akan terlihat di sini. Selamat siang. Nah, kalau saya klik di sebelah sini maka dia akan centang 2 gitu. Jadi kalau saya chat lagi, coba chat nih misalnya, dia kan centang, dia langsung centang 2 ya, karena dia otomatis saya kan udah buka gitu ya. Jadi tandanya centang 1, centang 2 itu kalau 1 tuh baru terkirim tetapi belum dibaca, tapi kalau centang 2 itu sudah dibaca oleh
lawan chatnya yang sebelah sini. Saya akan coba balas di sini. Oke, ini kan masih centang 1 ya. Sekarang saya akan buka sebelah sini. Saya sudah read, kemudian dia jadi centang 2. Kemudian saya akan coba mengirimkan. Saya coba kirim gambar gitu ya. Jadi misalnya gambar ini deh, gambar taro. Oke, dia kalau terbuka otomatis terlihat seperti ini gitu ya. Kemudian saya coba foto. Oke, saya foto, kemudian saya kasih keterangan tes ambil foto. Saya kirim. Oke. Ya. Kemudian ini foto udah. Sekarang saya kirim berkas ya. Tipe datanya bisa macam-macam ya. Dia bisa MP3, MP4, bisa teks. Misalnya ini deh. Oke, kalau coba saya download. Oke, dia bisa play seperti ini. Jadi gini, jadi kalau kita pakai Telegram, kalau kita play file seperti ini tidak terdownload di device kita gitu ya. Misalnya kita terima di Android atau di web seperti ini, dia tidak terdownload otomatis. Dia cuma play dari servernya punya Telegram. Nah, kalau kita mau download, kita harus klik kanan di sini, kemudian baru pilih download. Ini salah satu enaknya pakai Telegram gitu. Jadi tidak menuhin storage gitu. Jadi dia ada opsi untuk download tersendiri. Oke, ini udah. Kemudian kita bisa kirim lokasi gitu ya. Akurat. This message, dia kalau lokasi di web itu dia tidak support. Tapi kalau yang di versi Android dia akan buka seperti ini. Nah, ini tampilannya. Dia bisa masuk ke Google Map gitu ya. Dia kirim lokasi. Oke. Kemudian lokasi udah, kontak. Oke, misalnya kontak ya. Kontak Joy Laundry misalnya. Joy Laundry kartu halo. Oke, kita kirim kontak, bagikan kontak. Nah, oke, ini kirim kontak ya. Kemudian bisa apa lagi? Bisa kirim musik. Nah, ini file-file musik akan terlihat gitu ya. Ini spesifik. Kalau tadi kan kalau file itu dia bisa macam-macam, tapi kalau musik dia hanya file-file musik yang bisa dikirim. Oke, ini yang kirim-kirim. Kemudian kalau pesan suara, maka kita bisa pencet yang ini, tekan tahan untuk rekam video, tekan tahan untuk merekam suara. Oke. Halo, ini tes kirim pesan suara. Oke, begini caranya. Oke, sambil menunggu. Halo, ini tes kirim pesan suara. Oke, sudah terdengar ya. Kemudian, kalau kita mau kirim video, maka ini cukup ditekan yang bagian ini ya. Ini tekan sekali, dia berubah menjadi icon video. Kita
Nah, ini selfie. Oke, lanjut ya. Jadi ini coba mengirim video. Kalau kita play, kita akan coba menghapus chat gitu ya. Misalnya kiriman video yang ini kita akan hapus, maka ini ditekan tahan. Nah, ini kita bisa pilih beberapa yang mau dihapus gitu. Misalnya 3 gitu ya. Kemudian tombol yang ini, yang atas ini kita tekan. Anda yakin ingin menghapus pesan ini? Nah, kalau ingin menghapus untuk yang dikirimi juga, ini dicentang di bagian hapus juga. Ini untuk yang lawan chat kita gitu ya. Nah, kita akan hapus. Oke, jadi terlihat di HP yang ini dia terhapus, kemudian di lawan chat itu juga terhapus gitu ya. Ini enaknya menggunakan Telegram. Kemudian kalau kita mau mengirim pesan animasi itu bisa di sini GIF, kemudian misalnya ini ya. Oke. Ini kemudian smiley biasa. Oh, mantap, ada animasinya. Senyum. Oke. Ini kalau disentuh dia bisa ada animasinya seperti ini. Oke. Nah, keren nih, dia ada animasinya. Oke, kemudian kalau menambahkan stiker itu di bagian yang ini. Nah, ini ada stiker-stiker yang bisa digunakan. Oke, contohnya ini ya. Oke, coba ini kok belum keluar. Add. Oke. Ya. Kemudian ini apa nih? Oh, ini pengaturan dari stiker-stikernya. Oke, ini bisa dicari pencarian di sini. Ini juga bisa. Oh, ini bisa menambahkan beberapa stiker. Oke, kita tambahkan yang ini misalnya. Kirim stiker. Nah, keren. Oke, itu untuk mengirim chat, kemudian stiker animasi gitu ya. Oke, kemudian kita akan mencoba mengirim secret chat gitu ya. Jadi pesan rahasia yang hanya bisa dilihat oleh yang mengirim atau yang dikirimi pesan gitu caranya. Jadi tinggal pilih kontak yang akan dikirimi, misalnya ini ya. Kita sentuh lagi yang ini, namanya, nama kontaknya yang atas ini kita sentuh. Kemudian di titik 3 yang ini, yang atas ini kita pilih mulai secret chat ya, yang ini mulai secret chat. Anda yakin mulai secret chat? Mulai. Anda telah mengundang secret chat, tidak meninggalkan jejak pada server kami. Oh, bahkan tidak meninggalkan jejak di server Telegram katanya. Punya waktu penghancur otomatis, dan dia pesannya tidak bisa diteruskan. Setelah tadi mengirim tes pesan rahasia, jadi kalau di versi desktop atau versi web itu pesan rahasia itu tidak terlihat gitu ya. Jadi dia terlihat itu harus di device smartphone gitu. Jadi oke, ulangi ya cara mengirim pesan rahasia di Telegram. Jadi kita akan masuk ke yang akan dikirimi gitu ya. Sebelah mana tadi? Ini ya. Ini kemudian ditekan yang ini, kemudian masuk mulai secret chat, mulai, kemudian titik 3 yang atas ini atur penghancur waktunya, diatur dulu mau berapa detik atau berapa menit hilang gitu ya. Misalnya 5 detik dia akan hilang. Tes pesan 5 detik hilang
setelah dibaca. Oke, udah. Kemudian saya masuk ke akun yang saya kirimi. Ini saya buka. Nah, 5 detik hilang setelah dibaca. Dia hilang gitu ya. Oke, sekarang kita coba kirim gambar atau video yang dia akan bisa hilang otomatis gitu ya. Caranya sama. Ini kita pilih, tekan yang sini, kemudian pilih titik 3, mulai secret chat, kemudian pilih titik 3 lagi, atur penghancur otomatisnya, misalnya 5 detik deh, selesai. Kemudian kita kirim gambar lagi. Oke, terkirim ya. Kemudian kita masuk ke akun yang saya kirimi tadi. Oke, ini hilang. Dia hilang gitu ya. Jadi mau chat mau gambar bisa disetting untuk hilang sendiri setelah sekian detik gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya mengirim pesan chat di Telegram itu secara terjadwal gitu ya. Pada waktu tertentu itu kita ingin mengirimnya, tidak sekarang itu. Misalnya ada tulisan ini ya, kita ngirim tulisan ini, kirim pesan terjadwal. Itu yang biasanya kan kita sentuh bagian ini untuk mengirim. Nah, ini ditahan lama. Icon yang ini ditahan lama. Nah, dia keluar pilihan jadwal pesan gitu ya. Oke, kemudian misalnya hari ini mau jam berapa, misalnya di menit ke 10 deh. Oke, kita akan lihat misalnya kita akan ganti akun ya yang dikirimi ya. Ini kan belum muncul. Sebentar. Oke, ini belum. Mana tadi? Harusnya sudah terkirim ya. Apa harus nunggu lewat dari dia harus lewat dari 14.10 deh. Oh iya, baru dia bisa terkirim ini, kirim pesan terjadwal ini muncul. Lanjut ya. Jadi fitur di Telegram itu dia bisa self reminder gitu ya. Jadi masuknya itu di bagian pesan tersimpan, jadi bagian atas ini pesan tersimpan. Kemudian misalnya kita mau setting reminder gitu ya, misalnya jangan lupa bentar lagi rapat misalnya. Jadi dia harus di pesan tersimpan tempatnya. Jadi ini dia akan mengirim self reminder ke diri kita sendiri gitu ya. Kemudian yang bagian kirim ini kita tekan tahan lama. Dia ada tulisan pasang pengingat. Oke, jadi hari ini misalnya 09.50 lah ya, biar nanti kelihatan remindernya seperti apa. Jadi dia masuk di pengingat. Oke, nanti harusnya muncul di sini. Oke, ini saya ya, jadi ini sekarang sudah muncul ya pengingat tadi. Ini pengingat bagian atas ini, jangan lupa bentar lagi rapat. Oke, jadi dia muncul di sini notifnya, jadi remindernya jalan. Oke, sekarang ini satu fitur lagi. Jadi di Telegram itu kalau ada pesan yang sudah terkirim, kemudian ternyata itu ada salah ketik atau salah kata gitu ya. Lah, pesan yang sudah terlanjur
terkirim itu bisa diedit gitu ya. Jadi sepertinya kalau di WA itu tidak bisa. Jadi kalau udah terlanjur terkirim itu tidak bisa diedit. Tetapi kalau di Telegram itu bisa. Jadi caranya misalnya saya, halo, selamat pagi, misalnya pago gini ya, saya kirim. Nah, ini kan saya coba masuk ke sini ya. Nah, ini kan udah diterima nih, selamat pago. Nah, kemudian dia kan udah centang 2 ya ini ya. Ada selamat pago ini centang 2, berarti kan udah dibaca. Nah, ini saya edit. Caranya meskipun sudah terkirim ya, caranya tekan tahan. Kemudian ada ini simbol pensil ini, bisa diedit. Kemudian diganti selamat pagi, titik gini ya. Kemudian dicentang sini. Oke. Jadi ini bisa dibetulin, kemudian dia ada tambahnya diedit 0952. Jadi dia pernah diedit gitu ya. Jadi kalau sudah terkirim kemudian kita edit, dia ada tulisannya di sini. Nah, kita buka lagi yang di penerimanya. Nah, dia sudah terganti ya. Jadi selamat pago, jadi selamat pagi, dan keterangannya diedit. Oke, menarik sekali ini ya. Fitur selanjutnya ini kita kan kadang kirim video gitu ya. Lah pada saat kita mengirim video itu kalau di Telegram itu bisa kita edit sekalian gitu. Jadi pada saat proses mau kirim itu kita bisa tambah emoticon, bisa tambah teks gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini video. Oke, ini gini ya. Kemudian ini saya tambahkan stiker, misalnya seperti ini ya. Saya tambah di sini. Kemudian saya tambahi tulisan hello, good morning. Itu bisa. Oke, saya ganti backgroundnya hijau. Oh, salah. Nah, tadi hello gini deh. Nah, ganti gini. Selesai, dan kita kirim. Oke, coba kita lihat di penerima. Kita play ya. Nah, dia ada emoticon videonya, kemudian ada tulisannya gitu ya. Jadi ini fitur yang menarik. Jadi dia bisa editing video yang mau dikirim gitu ya, ditambah-tambahin teks atau gambar gitu ya. Oke, itu aja. Oke, sekarang bagaimana caranya mengatur kontak melalui Telegram gitu ya. Jadi caranya adalah kita masuk di akun Telegram kita, di bagian strip 3 yang ini ya, menu, kemudian di bagian kontak yang ini dia ada menu kontak. Nah, dia akan terlihat banyak gitu ya, jadi urut berdasarkan waktu terlihat. Jadi yang dia online terkini itu siapa, itu ada di sini. Kemudian kita bisa mengundang teman, itu di atas ini ya, di atas. Kemudian kita bisa memilih salah satu kontak yang dia tidak ada telegramnya gitu ya, misalnya kayak ini kelihatannya tidak ada telegramnya. Ini bisa kita undang via SMS kalau pakai fitur yang ini gitu ya, atau kita cari kontak di daftar kontak di HP kita juga bisa, kemudian kita kirim undangan, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa menambahkan lewat ini,
tombol yang bawah ini. Ini kita menambahkan kontak baru gitu ya. Misalnya dia menyebutkan nomor HP-nya, nama depan, nama belakang kita ketikkan di sini, kemudian di sini nomor HP-nya kita ketik di sini, kemudian kita simpan dengan tombol centang di sini. Jadi ini menyimpan kontak, menambahkan kontak melalui Telegram langsung, itu juga bisa. Oke, itu caranya gitu ya. Oke sekalian ya, ini ada fitur lagi cari pengguna sekitar. Jadi kalau kita mengaktifkan lokasi kita, GPS-nya, maka kita bisa mencari pengguna Telegram itu di sekitar perangkat kita gitu ya. Mereka juga harus mengaktifkan fitur ini. Jadi saya sudah menampilkan diri saya. Jadi kalau saya tekan stop tampilkan saya, jadi orang-orang tidak akan bisa menemukan saya dengan fitur pengguna sekitar gitu ya. Jadi ini ada beberapa, dia ada jarak estimasinya 100 meter, kemudian 110 meter gitu ya. Jadi ini bisa ditampilkan lebih banyak, dan dari jarak terdekat sampai jarak yang terjauh gitu. Jadi banyak sekali kontak-kontak yang bisa kita hubungi dengan fitur ini. Kemudian ada lagi grup. Grup ini menarik juga. Jadi kita bisa tergabung dengan grup yang dia pakai fitur bisa dihubungi dengan cara pengguna sekitar ini ya. Jadi di grup-grup bukan untuk Prodaddy misalnya, kita bisa gabung. Saya sudah gabung, kalau Prodaddy ini saya belum, dan tinggal saya tekan bergabung gitu ya. Itu nanti saya akan gabung. Oke, gini aja, ini saya sudah bergabung. Jadi ini menarik sekali. Jadi kita bisa bergabung dengan grup di sekitar kita, atau kita bisa menghubungi pengguna di sekitar kita. Oke, itu aja. Kemudian kita bisa juga membuat grup lokal yang bisa dilihat di pengguna sekitar gitu ya. Jadi saya sudah coba membuat yang ini, Jolondre siap antar jemput ini. Ini kalau dia ada tautannya t.me mau laundry. Jadi dia kalau kita membagikan tautan ini, kita tekan gini. Nah, ini kita bisa share ke media sosial supaya orang-orang itu tergabung ke grup lokal kita gitu ya, di grup di sekitar pengguna kita. Ini menarik sekali. Kalau mau buat baru, caranya tinggal buat grup lokal. Nah, ini kan dia terdeteksi ya lokasi di mana, kemudian buat grup, kemudian masukkan nama grup di sini, gitu ya. Kemudian nanti kita sudah bisa create nama grup kita. Jadi ini kita bisa untuk bisnis gitu ya. Menarik sekali fitur yang ini. Oke, sekarang bagaimana sih caranya untuk membuat grup dan mengelola grup gitu ya. Bahkan ada fitur dia slow mode untuk mengatur pesan masuk di grup. Jadi ini sepertinya tidak ada di WhatsApp juga. Jadi kita bisa mengatur anggota itu, dia bisa kirim pesan di grup itu, kita batasi waktunya gitu ya. Tidak bisa dia bombardir ngirim pesan di grup gitu, tapi dia harus ada temponya, itu bisa kita atur. Jadi pertama kali kita akan buat grup, caranya masuk di caranya masuk di titik 3 ini ya, strip 3 yang atas menu, kemudian grup baru. Ini grup baru kita buat. Kita tambahkan anggota. Misalnya ini ya, satu anggota aja dulu deh. Jadi ini menarik sekali. Grupnya itu hingga 200.000 anggota. Bayangkan, banyak sekali ya. Di WhatsApp itu cuma 256. Oke, kita pilih. Kemudian kita sudah milih beberapa anggota, misalnya ini saya pilih satu dulu. Kita tekan yang ini. Oke, masukkan nama grup
Di sini ya, masukkan nama grup, misalnya grup hore. Oke, ini kita simpan dengan menekan ini. Jadi kita bisa menambahkan foto juga di sini. Misalnya kita simpan dulu. Nah, oke, Anda membuat grup. Grup dapat memiliki 200.000 anggota, kemudian riwayat obrolan persisten, tautan publik seperti theme, title, admin dengan hak lain. Jadi kita sentuh bagian ini ya, tulisannya ini grupnya udah terbentuk. Kemudian di bagian ini, edit ini, nah itu tipe grupnya adalah private gitu ya. Yang ini tipe grup private. Jadi tipe grup itu ada dua, dia grup private sama grup public gitu ya. Jadi grup privat itu dia hanya dapat dimasuki jika Anda diundang atau mendapat undangan. Jadi dia tidak sembarang orang bisa masuk di grup ini. Kemudian yang kedua, grup publik ini dapat ditemukan dalam fitur pencarian, riwayat obrolan tersedia bagi semua orang dan siapapun dapat bergabung. Jadi kalau kita buat publik itu kalau dia search gitu kata tertentu dan mengandung kata yang ada di dalam nama grup kita, maka orang lain yang tidak kita undang atau tidak mendapatkan tautan undangan itu bisa masuk di grup ini gitu ya. Jadi sesuai kepentingan. Jadi ini tautan undangan. Jadi kalau kita mau undang orang masuk ke grup itu bisa dibagikan dengan tautan ini. Jadi ketika dia menerima tautan ini, maka dia bisa tergabung ke grup yang kita buat gitu ya. Oke, kemudian batasi simpan konten. Anggota tidak dapat salin, simpan dan teruskan konten di grup ini. Ini kita bisa setting gitu ya. Jadi anggota itu tidak bisa sembarangan menyalin, menyimpan atau meneruskan konten. Itu bisa kita setting. Kemudian misalnya kalau kita kelola tautan undangan, kita bisa membuat tautan baru gitu ya. Oke, ini tautan undangan. Kemudian apalagi ya, ini pengaturan grup. Di deskripsi ini bisa kita tambahkan grup ini tentang grup apa gitu ya. Kemudian riwayat obrolan untuk anggota baru. Jadi kalau ada anggota baru yang baru masuk, anggota baru kalau dia dipilih tersembunyi tidak dapat melihat lebih dari 100 pesan sebelumnya. Jadi ini bisa kita batasi. Atau kita pakai yang terlihat. Anggota baru dapat melihat pesan sebelumnya saat mereka belum bergabung. Jadi ini bisa kita setting juga. Kemudian apalagi adminnya itu cuma satu gitu ya. Kalau kita mau nambah admin bisa. Ini anggota-anggota yang ada kebetulan cuma satu, ini misalnya dijadikan admin sekalian ya. Dan kita bisa setting kewenangannya gitu ya. Ini ada banyak sekali. Bahkan bisa nambah gelar khusus. Wah, menarik sekali. Ini admin, kemudian apalagi anggota. Nah, dia terlihat di sini. Kita bisa menambahkan anggota di sini. Kita sudah membuat grup misalnya, terus kita menambah baru yang sudah ada di kontak kita tuh bisa. Nah, ini bisa pilih kemudian dimasukkan. Tinggal pengaturan kontak yang akan kita masukkan itu dia boleh enggak kita langsung masukkan di grup gitu ya. Oke, ini grup. Kemudian di titik 3 ini ada apa? Kita lihat. Mulai obrolan video ya, misalnya kita mau meeting nih di grup nih, itu bisa gitu ya. Rapat bareng-bareng di grup itu bisa. Di sini kelihatannya yang dibatasi sih, kalau yang bisa pakai video itu hanya berapa puluh gitu kelihatannya. Selebihnya tidak terbatas, itu dia bisa gabung hanya pakai suara atau berapa ratus gitu ya. Nanti bisa saya tambahkan di deskripsi deh keterangannya. Kita bisa cari anggota, kemudian bisa hapus dan keluar grup, atau tambahkan nama grup ini di layar utama, itu juga bisa.
Oke, ini aja untuk pengaturan grup. Oh ya, sekalian di grup itu kalau kita akan masuk di pengaturan, kemudian di privacy dan keamanan yang ini ya. Kemudian grup. Nah, kalau di pengaturan kontak yang akan kita masukkan di grup kita, itu dia milih semua orang, itu kita bisa menambahkan kontak itu langsung di grup kita gitu ya, yang kita buat. Tetapi kalau dia hanya milih kontak saya, itu harus saling menyimpan nomor kontak yang bisa menambahkan di dalam grup gitu. Kemudian yang ini selalu izinkan atau jangan izinkan. Kita bisa merestriksi gitu ya, anggota tertentu yang mau masukkan kita di grup itu kita tolak terus, itu juga bisa di sini, atau selalu izinkan itu juga bisa di sini gitu ya. Jadi ini pengaturan privacy dan keamanan yang ada hubungannya dengan grup gitu ya. Oke, seperti dijelaskan di awal tadi, jadi di grup di Telegram itu ada fitur untuk mengatur berapa lama tiap-tiap anggota itu bisa mengirim pesan atau chat atau apapun gitu ya di grup itu gitu. Caranya di bagian ini nama grup atas ini kita tekan, kemudian di bagian edit ini pensil, kemudian bagian izin ya, ini ya izin. Apa yang dapat anggota grup ini lakukan itu kita bisa atur gitu ya. Boleh kirim pesan, boleh kirim media, kirim polling, boleh enggak, tanamkan tautan, tambahkan anggota, semat pesan, info obrolan dan lain-lain lah. Bagian ini mode lambat ini, jadi ini defaultnya dia mati gitu ya. Pilih berapa lama setiap anggota harus menunggu untuk mengirim pesan selanjutnya. Jadi tiap anggota itu boleh kirim pesan tuh jeda waktunya berapa lama. Misalnya kita pilih 10 detik deh. Jadi setelah kita coba ya 10 detik, kemudian kita centang. Oke, contoh deh ini. Halo, tes, coba. Karena saya admin ya, saya masuk ke anggota deh, ke akunnya anggota grup holder ini. Halo juga, tes. Nah, dia ada ini ya detikannya, dia harus nunggu 10 detik baru tombol kirimnya itu muncul. Menarik sekali. Jadi ini fitur yang sepertinya di WhatsApp grup belum ada gitu ya. Ini menarik sekali. Oke, lanjut. Jadi misalnya anggota grup itu mau keluar gitu ya, caranya ya kita masuk di grupnya, kemudian di titik 3 ini kita bisa pilih keluar grup gitu ya. Nah, ini cara keluar grup bagi anggota gitu ya. Terus bagi admin yang mau mengeluarkan, itu kita masuk ke admin dulu. Nah, di sini anggota titik 3 yang ini kita bisa keluarkan dari grup atau diganti izinnya atau dijadikan admin, itu juga bisa ya. Oke, itu cara untuk keluar dari grup di Telegram. Ya, sekarang cara membuat channel dan mengelola channel di Telegram gitu ya. Jadi bedanya channel dengan grup, kalau grup itu kan setiap anggota itu bisa berpartisipasi gitu ya, aktif gitu ya, take and give gitu ya, jadi bisa saling memberi dan menerima. Kalau di channel itu tuh kayak kita membuat blog gitu ya, kayak kita membuat news di Telegram kita gitu. Jadi kita yang hanya yang bisa posting, kemudian anggota channel yang tergabung di channel kita itu dia hanya bisa read doang gitu ya, hanya bisa baca gitu ya, dan hanya bisa menikmati konten yang ada di channel kita. Jadi kalau
channel ini beda dengan grup gitu ya. Channel itu kayak stasiun TV, kita punya beritanya, kemudian orang-orang yang tergabung di channel kita dia menikmati acaranya di channel itu gitu ya. Itu channel yang ada di Telegram. Oke, kita akan lihat caranya. Kita buka Telegram kita, kemudian di ini ya, bagian pensil yang di bawah ini kita tekan. Kemudian kalau kita bisa buat grup baru juga lewat sini. Ini secret chat baru seperti yang di penjelasan video sebelumnya, pakai lewat menu yang ini juga bisa membuat secret chat, pesan rahasia yang dia bisa hilang otomatis setelah sekian detik atau sekian menit gitu ya. Nah, ini ada pilihan channel baru. Kita pilih channel baru. Nama channelnya misalnya adalah marketing Joy Laundry misalnya ya. Ini kita bisa tambahkan gambar di sini dan deskripsinya bisa kita tambahkan di sini. Promo dan info seputar Joy Laundry misalnya ya. Kita create dan menekan ini. Ini dia langsung tipe channelnya defaultnya adalah publik gitu ya. Jadi kalau channel sih biasanya publik gitu ya, supaya bisa dilihat oleh banyak orang di pencarian gitu. Atau bisa juga kita private juga bisa di sini. Lah ini menariknya, tautannya itu kalau di grup itu kan otomatis sudah dibuatin gitu ya. Defaultnya ada itu tautan grup. Tapi kalau di channel itu kita bisa membuat sendiri tautannya. Misalnya t.me promo Joy Laundry. Ini memang harus unik gitu ya. Nah, ini tersedia ya. Kemudian kita centang di sini. Kita buat publik. Pengikutnya misalnya satu aja deh yang tadi. Oke. Nah, dia tulisannya 2 pelanggan. Gini ya, channel dibuat. Nah, ini kita bisa masukkan apapun di channel ini gitu ya. Halo pelanggan Joy Laundry. Selamat datang. Nah, kemudian ada promo nih tiap hari Senin misalnya ya. Nah, kita kan udah create ya. Nah, bagi yang sudah subscribe di channel Telegram kita, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita masuk di sini ya, channel yang kedua. Nah, ini kan dia ada ini nih. Dia kelihatan di atas ini channelnya nih. Oke. Teguh Eko Yunarto menambahkan Anda ke channel. Jadi ini ditambahkan gitu ya. Kemudian halo. Jadi ini yang mengikuti channel itu hanya bisa baca, dia hanya bisa lihat gitu ya. Channel ini bisa kita kasih macam-macam gitu ya, promosi, gambar, video, atau pooling, atau bot yang kita buat gitu ya. Kalau kita tekan di sini, nah ini kan ada tautannya. Ini bisa kita bagikan tautannya gitu ya. Kita sentuh aja di sini, bisa kita bagikan tautannya. Kemudian yang di titik 3 ini, kalau misalnya mau keluar dari channel itu bisa tinggalkan channel, ini bisa. Oke. Kemudian kita masuk ke akun utama lagi. Nah, ini ya marketing Joy Laundry ya, terlihat ya. Ini 2 pelanggan kita sentuh. Nah, pelanggannya baru 2, bisa kita tambah. Nah, kita masukkan atau kita kirimi tautan yang ini. Nah, kita kirim di media sosial tautan ini supaya orang-orang tahu, oh ada channel nih di Telegram gitu ya.
mulai tayangan langsung. Nah, ini kita bisa live gitu ya. Ini bisa live nih. Oke, menarik sekali ini, kita bisa live. Mulai tayangan langsung. Oh, kita bisa suara nih live-nya nih. Halo, selamat pagi para pelanggan Jolondre. Oke, kayak siaran radio berarti ini ya. Oke, ini sudah tayangan langsungnya. Oh, oke. Kita masuk di akun kedua. Nah, ini tayangan ini. Oh, ya. Menarik sekali ini. Jadi, lihat tayangan. Karena udah selesai enggak kelihatan ya. Oke. Jadi channel ini kita bisa siaran lah ya. Nah, untuk pelanggan-pelanggan kita yang sudah subscribe di channel ini, menarik sekali. Ini apalagi nih? Nah, ini history tadi. Nah, kita bisa bagikan. Oh, kita bisa menambahkan grup obrolan nih. Kalau kita mau ada fitur obrolan, kita membuat grup lagi yang dia akan terhubung dengan channel kita gitu ya. Oke. Kita bisa blokir juga anggota sebagai admin gitu ya. Tindakan terkini apa nih? Pengaturan. Oh, ini pengaturan aja nih. Oke, menarik sekali channel ini. Bisa kita pakai gitu ya untuk bisnis kita. Oke, ada satu fitur yang menarik di Telegram itu, kita bisa membuat polling gitu ya, jajak pendapat gitu ya. Caranya adalah misalnya di channel yang tadi Marketing Jolondre, kita akan buka di sini. Kemudian cara membuat pollingnya itu ini ya, di bagian bawah itu, kemudian poll yang ini, poll. Kita akan buat polling. Kita akan buat pertanyaan. Hal apa yang Anda paling inginkan saat ngelondri ya, misalnya kita buat polling seperti ini ya. Kemudian jawabannya bersih. Kemudian tambah jawaban wangi. Tambah jawaban selesai tepat waktu misalnya ya. Ini pollingnya. Anda boleh tambah 7 pilihan jawaban lagi, misalnya satu aja deh kita buat. Oke, ini polling yang dibuat. Misalnya saya masuk ke akun yang satunya supaya saya bisa ngisi polling ya. Nah, ini di channel Marketing Jolondre. Kemudian ini kan ada polling nih. Hal apa yang paling Anda inginkan saat ngelondri ya, saya pilih yang bersih deh. Nah, kasus saya sudah milih bersih ya. Kemudian saya masuk ke akun yang buat polling lagi. Saya akan cek. Ada satu suara. Ada satu suara, ada dua suara. Tarik suara. Oh, bisa
tarik suaranya, dibatalkan pilihannya gitu. Oke, ini kalau kita tahan, bentar. Oh, kalau kita tekan ada 2 suara yang menyatakan bersih gitu. Tekan di sini. Nah, ini kita ingin tahu nih hasil poolingnya itu seberapa banyak gitu ya. Kita tap di sini, tap di pilihan ini ya. Oh, ada 2 suara yang menyatakan bersih gitu. Nanti kalau ada anggota lain di channel ini dia milih, entah di Wangi atau selesai tepat waktu, itu bisa kelihatan gitu ya. Ditekan di Wangi atau ditekan di selesai tepat waktu, suara kosong belum ada gitu ya. Suara kosong lagi belum ada gitu ya. Oke, ini pooling yang bisa kita buat di Telegram. Oke, lanjut ya. Jadi ada fitur folder di Telegram gitu. Jadi ini fitur yang sangat menarik yang sudah saya coba juga. Jadi folder itu kita buat kayak kalau di komputer itu ya folder-folder untuk menyimpan, merapikan simpanan-simpanan file kita gitu ya. Nah, ini sama untuk merapikan simpanan-simpanan chat kita, itu kita bisa buat folder di Telegram gitu ya. Saya nggak ngerti, kelihatannya WA belum ada fitur ini ya. Jadi caranya saya akan kasih lihat dulu contoh-contoh folder yang sudah saya buat. Jadi ini semua percakapan. Kemudian ini ada folder pribadi, ada folder tak terbaca. Saya geser ya. Ada folder Joe Laundry. Ini segala hal berhubungan dengan Joe Laundry. Ini mau chat dari kontak tertentu atau grup atau channel, itu bisa kita masukkan di sini gitu ya. Jadi kemudian personal, channelku, kemudian belajar BWA, Kotlin, dan ada Flutter gitu ya. Ini grup-grup folder yang sudah saya buat. Nah, caranya membuat folder itu kita sentuh ini ya, strip 3 ini. Kemudian di bagian pengaturan, kemudian di folder yang ini ya, folder. Nah, ini kan sudah ada banyak nih folder-folder yang saya buat. Misalnya saya akan menambahkan yang tadi, channel marketing tadi di folder Joe Laundry gitu ya. Ini ya. Ini saya oke. Kemudian ini tambah obrolan. Kemudian marketing Joe Laundry ini ya. Nah, ini channelnya saya tambahkan, saya pilih ini centang. Kemudian saya pilih simpan. Oke, kita coba cek di folder Joe Laundry harusnya nambah. Ini sudah nambah ya. Dia channel marketing Joe Laundry itu dia masuk di sini, di foldernya Joe Laundry. Nah, kita kan enak mau cek chat kita gitu yang sudah kita buat gitu ya. Di sini kelihatan. Oke, kalau kita buat folder baru itu caranya folder harusnya di sini ya. Kok enggak ada pilihan nih? Di mana? Sebentar saya cari dulu. Oke, lanjut ya. Untuk pembuatan folder itu ternyata ada pembatasan. Jadi dia maksimal 10 folder ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi saya tidak bisa menambahkan folder lagi. Jadi kalau misalnya foldernya baru sedikit, itu di bagian bawah sini itu ada plus untuk membuat folder baru gitu ya. Nah, kalau kita udah buat folder, nanti kan contohnya gini ya. Jadi ini kita bisa menambahkan folder itu diisi oleh apa aja, itu di sini tambah obrolan ini. Itu bisa. Atau kita mau menghapus juga bisa. Jadi folder itu isinya chat atau grup atau channel gitu, bisa di sini. Oke, jadi ini lebih
tertata gitu ya kalau pakai folder. Oke, kemudian fitur selanjutnya itu pesan tersimpan. Jadi ini ya, ini sudah beberapa kali saya pakai tadi di video awal-awal. Jadi pesan tersimpan itu enaknya kita bisa nyimpen apapun itu di sini gitu ya. File gede juga bisa kita simpan sampai 2 GB juga bisa di sini. Dan ini di cloudnya Telegram gitu ya. Ini kita bisa simpan. Ini sebenarnya dia embed di nomor HP kita yang terdaftar di Telegram. Jadi kita bisa menyimpan catatan di sini, pesan tersimpan banyak sekali. Itu fitur-fitur yang ada di Telegram. Kita akan cek lagi satu persatu menu-menunya. Jadi ini kontak tadi udah, kemudian panggilan ini apa itu, histori panggilan lah ya yang kita lakukan. Kemudian pengguna sekitar tadi sudah dijelaskan, pesan tersimpan tadi udah. Kita masuk di pengaturan, kita bisa atur notifikasi dan suara di sini. Ini pengaturan getaran, dering itu bisa kita atur di sini ya. Hitung pesan belum terbaca, ini banyak sekali, bisa dipakai, bisa diubah. Kemudian privasi dan keamanan. Nah, ini daftar blokir, saya belum pernah blokir orang. Nomor telepon, ini nomor telepon. Jadi enaknya gini, di Telegram itu nomor telepon itu bisa tidak kita tampilkan gitu ya. Kalau WA itu mesti terlihat, tetapi kalau di Telegram, kalau ingin nomor telepon yang tidak terlihat, kita tinggal pilih tidak ada. Ini ya. Kemudian ini pengaturan untuk selalu izinkan atau jangan izinkan. Kemudian waktu aktif dan terlihat itu last seen ya, seperti di WA, foto profil, pesan terusan, grup yang bisa masukkan kita ke grup. Kemudian kunci aplikasi. Ini kita bisa menambahkan kunci di aplikasi Telegram kita. Oke, kita bisa tambahkan di sini ya. Kalau kita mau buka Telegram harus memasukkan sandi dulu, itu bisa. Verifikasi 2 langkah ini sudah saya nyalakan, sebaiknya dinyalakan supaya tidak gampang dihack gitu ya. Bot dan situs, oke. Ini privasi, data dan penyimpanan. Unduh media otomatis ini sebaiknya tidak usah diaktifkan gitu ya, supaya tidak menu-menuhin. Putar otomatis media ini tidak apa-apa. Oke. Folder tadi udah, pengaturan obrolan. Ukuran tagnya bisa kita besarin, mantap nih. Di sini caranya. Gede-gede. Oke. Mana tadi pengaturan? Pengaturan obrolan. Nah ini ya. Oke. Kemudian tema bisa kita ganti. Oke. 2 baris, 3 baris. Ganti folder bisa ya. Oke, menarik. Ini sudah. Kemudian apalagi nih, pengaturan obrolan ini udah, folder tadi udah ya. Perangkat, nah ini kalau kita mau menghubungkan tadi udah. Bahasa, ini kita bisa ganti di sini bahasanya. Oke, itu aja fitur-fitur dan menu yang ada di Telegram. Semoga ini bermanfaat. Next penjelasan itu tentang bot gitu ya. Oke, itu videonya lumayan panjang. Semoga ini cukup
lengkap gitu ya penjelasannya dari A sampai Z. Cuma yang bagian bot Telegram, oke, yang bagian membuat bot Telegram ini saya akan pisah aja di video terpisah gitu ya, karena bot ini pembahasannya sedikit rumit gitu ya, jadi supaya tidak membingungkan videonya, jadi saya pisah aja di next video gitu ya. Jadi video yang ini cukup penggunaan secara umum aja dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng. Terima kasih.